Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semua baik-baik saja ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memulai renungan pagi kita di dalam doa pagi. Namun mari kita mulai hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur, kita naikkan kidung syukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru hari demi hari, selalu nyata di dalam kehidupan kami, pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami, agar pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk bersyukur segala kebaikan Tuhan bagi kami. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang penuh dengan segala cacat celah, agar ia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mempersembahkan hati kami, agar hati kami dapat dengan sungguh-sungguh dibuka, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa dan mendoakan, kiranya hamba-Mu juga Kau kuasai bibir dan lidahnya, pikirannya, agar ia dapat berkata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Inilah doa kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini adalah satu ayat yang terkenal sekali. Ayat yang pasti Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu pernah dengar, sering dengar. Terutama ketika pada waktu onsite atau pada waktu ibadah online, mungkin Bapak Ibu
sedang mau memberikan persembahan. Nah, lalu kemudian ayat ini diperdengarkan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, terambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ya, cerita ini jujur saya ambil dari internet, karena beberapa pendeta juga menceritakan dan menurut saya ceritanya menarik. Dikisahkan ada seorang pendeta berkunjung kepada seorang bapak yang pada saat itu sakit. Sakitnya sudah sangat payah. Bapak itu sebetulnya adalah orang yang cukup berhasil, cukup kaya raya, hidupnya sukses. Dia adalah orang yang rajin beribadah. Dari dulu waktu muda, sebetulnya Pak Pendeta sudah melihat bahwa orang ini sangat berpotensi dalam hidupnya. Kalau dia mau mengembangkan diri dan melayani Tuhan, wah pasti pelayanan Tuhan akan sangat terbantu oleh kehadiran dari orang ini. Tapi sayang Bapak Ibu, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga bahkan sampai pada waktu ia sakit, ia belum sempat untuk melayani Tuhan. Maka datanglah pendeta itu berkunjung kepada orang ini. Bapak ini sudah sangat payah, terbaring di atas tempat tidur. Penyakitnya cukup berat. Puji Tuhan, karena penyakitnya ini tidak atau belum mengambil nyawanya, tapi dia sangat kepayahan memang. Dia berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Setelah bertegur sapa, setelah Pak Pendeta menguatkan, lalu Pak Pendeta ini mau pulang dan mendoakan agar Bapak ini disembuhkan. Lalu kemudian setelah selesai Pak Pendeta mendoakan, Pak Pendeta mau pulang. Dan ketika Pak Pendeta mau pulang, tiba-tiba si Bapak ini memegang tangan Pak Pendeta. Dan dia berkata, Pak Pendeta, kalau seandainya doa tadi dikabulkan dan saya betul diizinkan Tuhan untuk sembuh, maka saya akan melayani Tuhan. Seluruhnya saya akan layani Tuhan, seperti yang Pak Pendeta minta dari dulu. Pada waktu saya masih muda, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Pak Pendeta. Pak Pendeta itu tersenyum. Ya, baiklah. Lalu setelah itu pendeta itu keluar. Namun tiba-tiba Bapak Ibu, beberapa jam kemudian pendeta ini keluar, kembali lagi, datang ke kamar itu bertemu dengan si bapak tadi. Bapak itu terkejut. Ada apa Pak Pendeta? Ada yang ketinggalan atau bagaimana? Pendeta tersenyum. Enggak, saya ingin memberikan setangkai bunga ini. Nah, si bapak terkejut. Kenapa yang Bapak Pendeta berikan adalah bunga yang layu? Kenapa yang Bapak berikan adalah bunga yang kering, yang sudah rusak dan jelek? Kenapa Pak Pendeta tidak memberikan yang baru, yang segar? Apakah pada saat ini Pak Pendeta tidak punya uang untuk membeli bunga yang segar? Pak Pendeta tersenyum. Dia berkata,
waktu kamu masih muda, kamu masih energik, kamu masih kuat, kamu masih semangat, aku datang kepadamu meminta agar engkau melayani, membantu pelayanan di dalam gereja kita. Lalu engkau berkata, nantilah Pak Pendeta, kalau saya sudah punya pekerjaan yang tetap, saya menanti. Setelah kau punya pekerjaan yang tetap, aku datang kepadamu lagi untuk yang kedua kalinya. Namun engkau menjawab, nantilah Pak Pendeta, kalau saya sudah punya istri, kalau saya sudah menikah, engkau punya rumah yang mewah karena hidupmu berhasil dan kau juga punya seorang istri. Lalu aku datang kepadamu, kau menyambutku di rumah mewahmu. Lalu aku bertanya kepadamu, kapan kau mau melayani Tuhan? Lalu kau jawab, nantilah Pak Pendeta, kalau nanti aku sudah mempunyai anak. Ketika engkau punya anak, aku datang lagi kepadamu, meminta engkau kembali untuk melayanimu. Tapi kembali lagi engkau menjawab, nanti Pak Pendeta, kalau semua pekerjaanku ini sudah selesai, karena anakku membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk sampai dia selesai. Nanti ya Pak Pendeta, kalau anakku sudah mentas, sudah menikah, sekarang semuanya sudah terjadi. Kini anakmu sudah mentas, aku pun datang kepadamu. Tapi saat ini aku datang kepadamu ketika kamu dalam keadaan sakit dan engkau memberikan tubuhmu yang sudah sakit, yang sudah lemah. Engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah engkau tidak memberikan kepada Tuhan yang sisa-sisa dari hidupmu, yang tersisa dari kekuatanmu? Seperti bunga ini, mengapa kau tidak berikan ketika bunga ini masih segar? Kenapa kau tidak berikan ketika bunga ini masih harum baunya? Kenapa ketika sudah layu, ketika sudah tidak lagi sesegar waktu yang dulu, engkau memberikannya kepada Tuhan? Ketika kau berkata kau akan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, apakah engkau menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diceritakan oleh Pak Pendeta ini menurut saya juga adalah sesuatu yang seringkali terjadi dalam hidup kita, bukan? Kita ini seringkali memberi sisa kepada Tuhan. Memang kita tahu kita harus memberi yang terbaik, tapi nyatanya kita selalu memberi sisa. Ketika kita memberikan persembahan untuk Tuhan, apa yang kita berikan? Yang terbaik? Apa yang sisa? Kalau kita mempunyai lebih, baru sisanya kita bisa berikan untuk Tuhan. Saya masih ingat ada orang yang berkata ketika memberikan persembahan perpuluhan, dia berkata, lega, saya sudah membayar haknya Tuhan. Saya bertanya, apa sih haknya Tuhan? Perpuluhan Pak, 1/10 dari apa yang saya punya itu adalah haknya Tuhan, maka saya kembalikan kepada Tuhan. 1/10? Bukankah Tuhan itu berhak 100%, bukan cuma 10% dari hidup kita? Kalau kita cuma memberikan 10%, 90%-nya buat siapa? Buat kita, buat saya. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita berkat itu 100%? Tuhan memberikannya semuanya. Lalu mengapa kita memberikan sisanya?
perpuluhan. Harusnya hak Tuhan bukan perpuluhan. Hak Tuhan adalah perseratusan, bukan perpuluhan. 100% semuanya. Bagaimana ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan dengan semua apa yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran? Atau sisa dari waktu kita? Ya, kalau saya masih punya waktu, saya melayani. Ya, kalau saya masih punya waktu, saya ingat sama gereja dan melayani Tuhan. Atau mungkin kita berdalih, bersembunyi di dalam sebuah slogan, melayani kan gak harus di gereja saja. Padahal slogan itu sebetulnya untuk membenarkan diri kita. Bapak Ibu, saya tertarik. Masih ingat gedung gereja kita? Kalau kita ibadah, di atas sana ada tulisan selamat berbakti. Tapi kalau kita pulang, di balik tulisan selamat berbakti itu ada gambar Tuhan Yesus. Kuutus engkau untuk melayani. Lalu kita berkata, melayani gak harus di gereja. Melayani juga bisa kok di pekerjaan saya. Ketika kita bekerja di dalam pekerjaan kita, apakah kita melayani Tuhan? Atau sebetulnya itu hanya untuk pembenaran diri kita, bahwa kita sebetulnya sedang melayani kebutuhan kita, sedang mengutamakan diri kita sendiri, ketaatan kita, pertobatan kita. Apakah kita memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan? Ataukah kita akan berkata, nantilah Tuhan, setelah saya puas berbuat dosa, maka saya baru nanti saatnya saya akan taat pada Tuhan, saya akan bertobat. Sisanya yang kita berikan, tunggu dulu, nanti dulu, jangan sekarang Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memberi kepada kita? Apa yang Dia berikan kepada kita? Apakah Tuhan memberikan sisa? Apakah Tuhan memberikan kepada kita dengan dicicil? Apakah Tuhan memberikan kita dengan ditunda-tunda? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mencicil, menunda, bahkan memberikan kita sisanya. Bapak Ibu, di dalam ayat tadi Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan demi kemurahan Allah. Apa itu? Apa kemurahan Allah itu? Semuanya. Bayangkan kalau kita harus mencicil, menghirup oksigen ini tidak bisa langsung, harus diolah dulu, harus ada biaya yang harus keluar. Bayangkan kalau sinar matahari ini ditunda oleh Tuhan pemberiannya. Bayangkan kalau kehidupan yang kita berikan ini adalah kehidupan yang kemudian tidak diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Dan bahkan bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Kalau Allah tidak mau memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, atau ketika Allah memberikannya jika kita sudah taat pada Allah. Bapak Ibu, Tuhan memberikan itu semua tanpa ditunggu, tanpa menunggu. Tuhan memberikan itu semua tanpa nanti dulu. Bahkan tidak memberikan dengan sisanya. Dia tidak menunggu dulu. Ketika kita menunggu untuk melayani Allah, ketika kita menunggu untuk bertobat, ketika kita menunggu untuk mempersembahkan diri kita, Bapak Ibu, Allah justru bergegas. Ia bergegas untuk memberkati kita. Ia bergegas untuk menyelamatkan kita. Ia bergegas untuk mengampuni kita. Bahkan Ia bergegas untuk memberikan tubuh dan darahnya sebagai kurban pendamaian kita. Bagaimana kalau semua yang Allah berikan itu kepada kita itu, semuanya itu kemudian Ia tunda,
Bayangkan apa yang terjadi pada kita. Bapak Ibu, dalam 2 tahun ini setidaknya pandemi mengajarkan kepada kita tentang hidup kita yang rapuh, tentang hidup kita yang sementara, tentang hidup kita yang tidak mampu kita prediksi bahkan 1 hari ke depan. Jangankan untuk menunda dan berpikir bahwa besok masih ada waktu. Bapak Ibu, jangan ditunda. Jangan menunda berbuat baik. Jangan tunda melayani. Jangan tunda untuk bersyukur. Jangan tunda untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Karena mungkin ketika kita menundanya, esok semuanya sudah terlambat. Dan yang pasti, Tuhan tidak pernah menunda untuk memberkati kita. Dia tidak pernah menunda untuk menyertai kita semua. Bapak Ibu, jangan menunda mempersembahkan tubuh kita. Persembahkanlah yang terbaik sekarang juga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami ketika kami sungguh bersyukur atas hidup kami, ketika kami merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ajarkan kami untuk tidak menunda untuk melayani Tuhan, tidak menunda untuk menjadi berkat, tidak menunda untuk mempersembahkan tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa semua itu tidak pernah Tuhan tunda. Berkat, penyertaan, pengampunan tidak pernah Tuhan tunda. Ya Bapa, ampunilah kami kalau selama ini kami selalu saja menunda untuk menjadi berkat, menunda untuk melayani. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, di hari ini, di pagi ini, ketika kami boleh bangun pada hari ini dan ternyata kami masih boleh diberikan kehidupan, mampukan kami untuk tidak menunda apa yang harus kami lakukan. Karena kami tidak tahu kapan waktu kami akan tiba. Sebelum saatnya tiba, mampukan kami Tuhan, supaya kami sudah diizinkan oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan utuskan kepada kami untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang mendengarkan dan juga yang tidak mendengarkan, semua anggota jemaat dan bukan juga anggota jemaat, semua orang yang Tuhan berikan berkat, agar mereka juga dimampukan untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan penyertaan Tuhan. Karena itu Roh Kudus, mampukan kami untuk betul-betul tidak menunda untuk menjadi berkat. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian. Kita merasakan semua berkat-berkat Tuhan, dan mari dengan hati yang penuh syukur kita pujikan betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Itulah doa pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan kami dalam rekaman doa pagi ini. Rekaman doa pagi selalu bisa Bapak Ibu ikuti pada hari Selasa dan Kamis, dimulai dari setiap pagi jam 5 pagi. Dan Bapak Ibu bisa juga melihat atau mengikuti doa pagi setiap Sabtu secara langsung dengan Zoom atau dengan YouTube juga. Dan juga hal-hal lain yang Bapak Ibu masih bisa ikuti di dalam kegiatan peribadatan secara online. Selamat pagi, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa, selagi masih ada waktu, persembahkanlah tubuhmu sekarang juga. Amin. Tuhan memberkati.